Istana Jenggala berdiri megah, dinaungi raja yang arif dan bijaksana. Kebahagiaan sejati raja adalah kehadiran permaisuri pertamanya, seorang wanita berhati mulia dan paras ayu yang dicintai rakyat dan istana. Awalnya, hidup di bawah atap istana ini adalah gambaran kesempurnaan, penuh tawa, dan rasa saling menghormati. Raja dan permaisuri saling melengkapi, dan seluruh negeri menanti dengan gembira kelahiran seorang pewaris yang akan meneruskan garis keturunan raja yang berwibawa tersebut. Namun, kedamaian itu perlahan terkikis oleh kehadiran seorang selir baru yang cantik, tetapi menyimpan hasrat kekuasaan yang gelap dan iri hati yang membakar. Selir ini tidak terima bahwa permaisuri selalu menjadi yang utama, apalagi mengetahui bahwa permaisuri sedang mengandung calon pewaris tahta. Keinginannya untuk melihat putra kandungnya sendiri menjadi raja menggerakkan pikiran licik, mendorongnya untuk menyusun rencana jahat demi menyingkirkan permaisuri dari sisi raja dan tahta. Rencana jahat pun mulai dilaksanakan. Dengan bantuan seorang tabib istana yang haus harta, Selir membuat skenario seolah-olah permaisuri telah melakukan perbuatan keji. Mereka menyebarkan berita palsu bahwa permaisuri menggunakan ilmu hitam dan telah membunuh seorang dayang muda yang sedang hamil, menguburkan mayatnya diam-diam di halaman belakang istana. Bukti-bukti palsu disusun rapi, membuat cerita itu terlihat meyakinkan di mata siapapun yang melihatnya. Raja, yang hatinya diliputi duka dan kebingungan, terombang-ambing antara cinta dan kewajiban. Ia sangat mencintai permaisuri, tetapi bukti-bukti yang disajikan tampak kuat dan tak terbantahkan. Dengan berat hati, dan di bawah tekanan fitnah yang semakin membesar di kalangan istana, raja mengambil keputusan tragis. Demi menjaga kewibawaan dan nama baik kerajaan, ia memutuskan untuk mengasingkan permaisuri ke hutan belantara. Maka, dalam balutan kesedihan yang tak terperi dan dengan kandungan yang semakin membesar, permaisuri berjalan meninggalkan kemegahan istana Jenggala. Ia hanya ditemani oleh beberapa pengawal setia yang diperintahkan untuk menjaganya. Perjalanan menuju pengasingan adalah siksaan fisik dan batin bagi permaisuri. Setiap langkahnya penuh kepedihan, sementara beban kandungan dan hati yang terluka terasa semakin berat. Pengawal-pengawal istana yang mengantarnya bersikap dingin, hanya menjalankan perintah tanpa sedikit pun empati terhadap penderitaan yang dialami wanita bangsawan tersebut. Mereka membawanya semakin jauh ke jantung hutan yang lebat dan sunyi, tempat yang tidak layak bagi seorang wanita dari istana. Di tengah hutan yang tidak terjamah, para pengawal meninggalkannya, hanya memberikan sedikit bekal dan petunjuk arah yang sama. Permaisuri kini harus bertahan hidup seorang diri, berjuang melawan rasa takut, lapar, dan dinginnya malam. Air mata tak henti membasahi pipinya saat ia memohon perlindungan dari Tuhan untuk dirinya dan calon putranya. Kondisinya semakin memburuk, membuatnya hampir putus asa di tengah belantara. Tepat ketika permaisuri hampir menyerah, ia melihat seberkas cahaya dan asap tipis yang membumbung di antara pepohonan rimbun. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha mencapai sumber cahaya itu dan menemukan sebuah gubuk tua yang sederhana. Di sana tinggal seorang pertapa tua yang terkenal dengan kesaktian dan kebijaksanaannya, yang biasa dipanggil Kiai Raga. Kiai Raga menyambutnya dengan senyum penuh kasih dan tanpa menanyakan asal-usulnya. Pertapa itu sudah tahu melalui penglihatannya tentang penderitaan yang dialami oleh permaisuri. Kiai Raga menawarkan perlindungan dan merawat permaisuri dengan obat-obatan herbal yang ia miliki. Tempat itu, meskipun sederhana, terasa hangat dan damai, jauh dari intrik dan kebencian istana. Permaisuri akhirnya mendapatkan tempat berlindung yang aman. Di bawah naungan Kiai Raga dan beberapa waktu kemudian, di tengah ketenangan gubuk Kiai Raga, permaisuri melahirkan seorang putra. Proses kelahiran itu berjalan lancar dengan bantuan pertapa. Begitu bayi itu lahir, ia mengeluarkan tangisan yang nyaring dan sehat, membawa kebahagiaan kecil di tengah kesengsaraan ibunya. Pertapa dan permaisuri memberikan nama kepada bayi itu, Cindelaras. Namun, bukan kelahiran biasa yang terjadi. Tepat setelah Cindelaras lahir, sebuah fenomena gaib terjadi yang hanya disaksikan oleh pertapa. Konon, sehelai daun jati yang jatuh menimpa bayi itu,
seketika berubah menjadi lebih berkilau dan tampak seperti dibungkus cahaya tipis, menandakan keistimewaan dan takdir besar yang menaunginya. Kiai Raga tersenyum, menyadari bahwa anak ini adalah titisan bangsawan sejati. Pertapa tidak pernah mengungkapkan keajaiban ini kepada Permaisuri, tetapi ia berjanji dalam hati untuk menjaga dan mendidik Cindelaras layaknya putra sendiri. Kiai Raga mengajarkan tentang budi pekerti, agama, dan ilmu pengetahuan alam, yang semuanya berguna untuk bertahan hidup di hutan. Di waktu luangnya, Permaisuri menceritakan tentang istana, meskipun ia berusaha menyembunyikan identitas asli Raja Jenggala. Tumbuh besar di hutan menjadikan Cindelaras seorang anak yang tangkas, kuat, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap alam. Ia berlari, memanjat, dan berburu dengan lincah. Hutan adalah taman bermain dan sekolahnya. Dia hanya mengetahui ibunya dan Kiai Raga sebagai keluarganya, dan ia percaya bahwa gubuk sederhana itu adalah seluruh dunianya. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, kasih sayang ibunda dan didikan Pertapa membuat Cindelaras tumbuh. Saat Cindelaras menginjak usia remaja, di pagi hari yang cerah, ia sedang bermain di dekat sungai kecil tidak jauh dari gubuk. Di bawah rimbunnya pohon besar, pandangannya tertuju pada sebutir telur yang tampak berbeda dari telur unggas biasa. Telur itu besar dan memiliki cangkang yang berkilauan seperti marmer, memancarkan energi aneh. Cindelaras membawa telur itu pulang dan bertanya kepada Kiai Raga. Pertapa itu tersenyum misterius dan menyuruh Cindelaras untuk menetaskan telur itu sendiri. Dengan penuh perhatian, Cindelaras menaruh telur itu di sarang unggas liar yang ia temukan, menjaga suhu dan melindunginya dari predator, penuh harap akan jenis hewan apa yang akan menetas. Beberapa hari kemudian, telur itu pecah dan lahirlah seekor ayam jago. Ayam jago itu memiliki bulu yang indah dan gagah, dengan kombinasi warna emas, merah menyala, dan hijau yang memukau. Namun, keanehan terbesar adalah matanya yang tajam dan sikapnya yang sangat tenang, seolah-olah ia memiliki akal budi layaknya manusia. Cindelaras segera menyayangi ayam jago itu dan merawatnya dengan sepenuh hati. Pada suatu malam, saat Cindelaras sedang tidur, ia dikejutkan oleh suara nyanyian yang merdu namun berwibawa. Suara itu berasal dari kandang ayam. Cindelaras mengintip dan terkejut setengah mati. Ayam jagonya sedang berdiri tegak, membusungkan dada, dan berkata-kata dengan lantang. Itu bukan koko biasa, melainkan syair penuh makna. Syair sang ayam jago itu berbunyi, "Aku." Permaisuri terkejut dan pucat pasi mendengar cerita Cindelaras tentang nyanyian ayam jago tersebut. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dari putranya. Sambil menahan tangis, ia memeluk Cindelaras dan menceritakan seluruh kisah pahit tentang fitnah, pengasingan, dan identitas aslinya sebagai putra mahkota Jenggala yang sah. Cindelaras mendengarkan dengan hati yang bercampur aduk. Ada rasa sakit atas perlakuan ayahnya, tetapi juga kebanggaan karena ia adalah seorang pangeran. Ia menatap ayam jago saktinya, menyadari bahwa hewan ini adalah titisan takdir yang dikirim untuk membantunya. Ia berjanji akan menggunakan kekuatan ayam jago itu untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi ibunya. Kiai Raga menasihati Cindelaras bahwa takdirnya adalah di istana. Ia menjelaskan bahwa ayam jago itu adalah kunci, dan Cindelaras harus menggunakannya untuk menuntut pengakuan dari raja. Namun, Pertapa mengingatkan bahwa jalan yang harus ditempuh penuh bahaya dan intrik istana. Kesaktian ayam jago itu harus diuji di medan laga sesungguhnya, yaitu arena sabung ayam kerajaan. Meskipun khawatir, Permaisuri tidak bisa menghalangi niat putranya. Ia hanya membekali Cindelaras dengan petuah luhur dan doa restu. Permaisuri menyerahkan sehelai kain sutra milik kerajaan yang ia simpan, sebagai satu-satunya benda yang dapat membuktikan hubungannya dengan istana jika diperlukan. Maka, Cindelaras bersiap meninggalkan hutan. Ia memegang erat ayam jago saktinya, merasakan keberanian yang membara di dadanya. Cindelaras dan ayam jagonya memulai perjalanan menuju dunia luar, meninggalkan ketenangan hutan jati. Mereka tiba di sebuah pedukuhan kecil yang merupakan perbatasan wilayah Jenggala. Untuk menguji kesaktian ayam jagonya dan mencari informasi tentang situasi kerajaan,
Cindelaras memutuskan untuk mengikuti ajang sabung ayam di pedukuhan tersebut. Penampilan Cindelaras yang lugu dengan pakaian sederhana anak hutan, dan ayam jago yang memukau dengan bulu emasnya, segera menarik perhatian warga. Ayam-ayam aduan milik penduduk desa yang terkenal kuat dan garang satu persatu ditumbangkan oleh ayam jago sakti Cindelaras. Kemenangannya selalu cepat dan telat, membuat namanya segera menjadi buah bibir. Berita tentang anak hutan dengan ayam jago ajaib menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Para penjudi dan penggemar sabung ayam dari pedukuhan sekitar berdatangan untuk melihat kehebatan ayam itu, dan tak seorang pun berani menantangnya. Ayam itu seolah-olah memiliki strategi dan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya cukup sekali patuk untuk membuat lawan tak berdaya. Dalam setiap kemenangan, ayam jago Cindelaras selalu melantunkan nyanyiannya, meskipun di telinga penduduk desa, nyanyian itu hanya dianggap sebagai kokok kemenangan biasa. Namun, kalimat, "Tuanku adalah Cindelaras, putra Raja Jenggala yang terbuang," terus terulang. Raja Jenggala memerintahkan agar Cindelaras dan ayam jagonya segera dibawa ke istana. Beberapa pengawal diutus untuk menjemput Cindelaras. Cindelaras menyambut panggilan itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk berhadapan langsung dengan ayahnya. Ia menyembunyikan identitasnya dan mengikuti pengawal menuju istana. Setibanya di Balairung Agung, Cindelaras tercengang melihat kemegahan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita ibunya. Di sana, ia berhadapan dengan Raja Jenggala, seorang pria berwibawa yang wajahnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Raja memandang Cindelaras dengan pandangan ingin tahu, tidak sedikit pun menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah darah dagingnya sendiri. Raja menyambutnya dengan sapaan hangat dan langsung mengutarakan niatnya. Ia ingin menguji sendiri kehebatan ayam jago sakti yang sudah melegenda itu. Raja menawarkan hadiah berupa emas dan harta yang melimpah jika ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam aduannya yang merupakan juara kerajaan. Namun, Cindelaras menolak hadiah tersebut. Ia mengajukan taruhan yang jauh lebih besar dan mencengangkan. Cindelaras berkata, jika ia kalah, ia rela dihukum pancung. Tetapi, jika ia menang, Raja harus mengabulkan satu permintaannya, yaitu mengetahui mengapa ia terbuang dari istana. Permintaan itu membuat Raja dan seluruh penghuni istana terdiam kaget. Pengumuman tentang laga sabung ayam besar antara anak hutan melawan Raja Jenggala menyebar ke seluruh penjuru negeri, menarik ribuan rakyat untuk datang. Taruhan yang dipertaruhkan sangatlah gila. Nyawa Cindelaras melawan pengakuan yang selama ini dirahasiakan oleh kerajaan. Ini bukan lagi sekadar pertandingan, melainkan pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan. Di balik panggung, selir yang berkuasa merasa sangat cemas. Ia tahu betul kisah permaisuri yang diasingkan, dan ia takut bahwa kemenangan Cindelaras akan mengungkap seluruh kejahatan yang telah ia lakukan. Ia berusaha membujuk Raja untuk membatalkan pertandingan, tetapi Raja sudah terlanjur berjanji di depan umum. Selir hanya bisa mendoakan agar ayam jago Raja menang mutlak. Sebelum pertandingan dimulai, Cindelaras berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan. Ia berbicara kepada ayam jagonya, "Hari ini adalah hari penentuan, kawan. Jika kita berhasil, kehormatan ibunda akan kembali." Ayam jago itu mematuk tangan Cindelaras seolah-olah mengerti, memberikan isyarat bahwa ia siap menghadapi tantangan. Raja Jenggala memasuki arena dengan ayam jago andalannya, yang merupakan simbol kekuasaan dan kebanggaan kerajaan, dikenal sebagai ayam terkuat di seluruh Jenggala. Di sisi lain, Cindelaras memasuki arena dengan tenang, menggenggam erat ayam jago sakti yang akan menjadi saksi bisu dan pembawa pesan dari takdir. Gong dibunyikan, menandakan dimulainya pertarungan. Dua ayam jago dilepaskan ke arena. Ayam jago Raja Jenggala segera menyerang dengan ganas, didorong oleh semangat kemenangan yang biasa ia raih. Namun, ayam jago sakti milik Cindelaras tidak gentar. Ia bergerak lincah, menghindar dari setiap serangan maut. Pertarungan berjalan sengit. Ayam jago sakti menunjukkan keahlian bertarung yang luar biasa, seolah-olah ia telah mempelajari seni bela diri. Setiap gerakan, setiap patukan, dan setiap lompatan yang ia lakukan penuh perhitungan.
Ia bermain dengan cerdik, membiarkan ayam jago raja kelelahan dalam serangan yang sia-sia. Puncak ketegangan terjadi ketika ayam jago raja Jenggala berhasil mengenai ayam jago sakti dengan taji yang tajam. Semua orang menahan napas. Namun, ayam jago Cindelaras hanya tersentat sejenak. Lalu ia membalas serangan itu dengan kecepatan kilat, melompat tinggi, dan memberikan satu patukan keras yang tepat mengenai kepala ayam jago raja. Seketika, ayam jago raja tumbang tak berdaya, tidak mampu bergerak lagi. Keheningan menyelimuti arena, disusul oleh gemuruh sorak-sorai rakyat yang tak percaya. Anak hutan itu menang. Ayam jago sakti miliknya berhasil mengalahkan sang juara kerajaan. Raja Jenggala terhenyak, tidak percaya bahwa ia telah kalah dalam taruhan yang begitu besar. Cindelaras melangkah maju dan mengangkat ayam jago. Nyanyian ayam jago sakti menggaung di seluruh balairung. Suaranya jernih dan berwibawa. Ayam itu bernyanyi dengan kata-kata yang jelas dan menusuk. Aku, ayam jago sakti. Tuanku adalah Cindelaras, putra kandung paduka Raja Jenggala dan permaisuri yang difitnah. Ia adalah pewaris tahta yang sah. Mendengar pengakuan yang datang dari seekor ayam, Raja Jenggala merasa seluruh darahnya tersirap. Ia terpaku, terkejut, dan hatinya dilanda gelombang emosi yang tak tertahankan. Raja kemudian menatap Cindelaras lekat-lekat, menyadari kemiripan wajah pemuda itu dengan dirinya, dan juga dengan wajah permaisuri yang selama ini ia rindukan. Raja memerintahkan Cindelaras untuk maju. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Siapakah engkau, nak? Dan di mana ibumu?" Cindelaras dengan tenang menceritakan seluruh kisah yang ia ketahui, dari fitnah keji selir, pengasingan ibunya, hingga bagaimana ia dibesarkan oleh Kiai Raga di hutan. Ia juga menunjukkan sehelai kain sutra kerajaan yang diberikan oleh ibunya sebagai bukti. Air mata Raja Jenggala tumpah. Ia menyesali keputusannya yang terburu-buru dan lemah, yang membuatnya terpisah dari istri dan putranya selama bertahun-tahun. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh setelah pengakuan resmi terhadap Cindelaras, fokus Raja Jenggala segera beralih kepada pihak yang bertanggung jawab atas fitnah keji ini. Raja memanggil selir dan tabib istana yang terlibat. Di hadapan Raja, Cindelaras, dan seluruh dewan kerajaan, mereka diinterogasi dengan keras. Awalnya, selir dan tabib berusaha menyangkal dan berbohong, tetapi bukti-bukti yang diungkapkan Cindelaras dan kesaksian dari beberapa dayang yang merasa bersalah membuat mereka terdesat. Ditambah dengan aura kemarahan raja yang memuncak, akhirnya mereka tidak mampu lagi menahan beban kebohongan yang telah mereka pikul selama bertahun-tahun. Dengan gemetar, selir mengakui bahwa ia telah merencanakan seluruh fitnah itu, dari membunuh dayang hamil hingga menguburkan mayatnya dan menimpakan kesalahan pada permaisuri. Motifnya hanya satu, ingin putranya menjadi pewaris tahta. Tabib istana juga mengakui perannya dalam membantu menyusun skenario dan memberikan kesaksian palsu. Raja Jenggala, yang kini telah pulih dari kebutaan emosi, menjatuhkan hukuman yang tegas dan adil. Selir dan tabib istana dinyatakan bersalah atas pengkhianatan terhadap kerajaan dan fitnah yang menyebabkan penderitaan pada keluarga kerajaan. Hukuman berat menanti mereka sebagai pelajaran bagi siapapun yang berani mengganggu kedamaian kerajaan. Keadilan akhirnya ditegak. Utusan kerajaan dengan iring-iringan mewah segera diberangkatkan menuju hutan jati untuk menjemput permaisuri. Di gubuk Kiai Raga, permaisuri dan pertapa itu sudah mengetahui kabar gembira ini melalui pertanda alam. Permaisuri menangis haru. Ia tidak menyangka bahwa pengorbanannya telah menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Ketika iring-iringan kerajaan tiba, permaisuri disambut dengan penghormatan tertinggi. Ia diyakinkan bahwa nama baiknya telah dipulihkan dan putranya, Cindelaras, kini berada di istana dan diakui sebagai pewaris. Permaisuri mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kiai Raga atas perlindungan dan didikan yang diberikan kepada putranya. Kembalinya permaisuri ke istana adalah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Jenggala. Perjalanan pulang ke istana dihiasi dengan tarian, nyanyian, dan taburan bunga, sebagai tanda sukacita atas pemulihan kehormatan ratu mereka yang dianiaya. Raja Jenggala, didampingi Cindelaras, menyambut permaisuri di pintu gerbang istana. Pertemuan antara raja dan permaisuri,
dan antara permaisuri dengan putranya, Cindelaras, dipenuhi dengan air mata kebahagiaan dan pelukan rindu yang melegakan. Raja bersujud, meminta maaf atas kelemahan dan ketidakpercayaannya. Permaisuri, dengan hati, setelah peristiwa itu, Cindelaras dididik secara formal sebagai seorang putra mahkota. Ia belajar tentang tata negara, diplomasi, dan seni memimpin dari para menteri dan penasihat kerajaan. Berkat didikan Kiai Raga dan sifat alaminya yang cerdas dan berani, Cindelaras dengan cepat menguasai semua ilmu yang diperlukan. Rakyat Jenggala menyambut Cindelaras dengan penuh cinta dan rasa hormat. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana ia, seorang anak yang dibesarkan di hutan, mampu menuntut keadilan dengan keberanian dan kesaktian, serta mengalahkan kebohongan dengan kejujuran. Hal ini menjadikan Cindelaras sosok pahlawan yang menginspirasi. Meskipun hidup dalam kemewahan istana, Cindelaras tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu mengingat pelajaran tentang kesederhanaan, ketangguhan, dan pentingnya mencintai alam yang diajarkan oleh Kiai Raga. Ia sering mengunjungi Kiai Raga di gubuknya untuk meminta nasihat, menjadikan sang pertapa sebagai penasihat spiritual pribadinya. Cindelaras tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya tangkas dalam berperang dan berburu, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan politik. Ia mulai membantu raja dalam menjalankan pemerintahan, menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang beberapa tahun kemudian, Raja Jenggala merasa usianya telah lanjut dan tiba saatnya untuk menyerahkan tahta kepada generasi berikutnya. Dengan upacara adat yang meriah dan hikmat, Raja menobatkan Cindelaras sebagai Raja Jenggala yang baru. Permaisuri dan seluruh rakyat menyambut penobatan ini dengan sukacita. Setelah naik tahta, Raja Cindelaras segera menunjukkan kepemimpinannya yang adil. Ia menurunkan pajak bagi rakyat miskin dan memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, mengingat ia tumbuh di alam. Di bawah pemerintahannya, Jenggala mencapai masa keemasan, di mana kemakmuran dan kedamaian merata di seluruh wilayah. Kisah Cindelaras, sang pewaris yang lahir di hutan dan memenangkan kembali tahtanya dengan bantuan ayam jago sakti, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Cerita ini menjadi simbol bahwa kebenaran akan selalu terungkap, tidak peduli seberapa kuat kebohongan yang menutupinya. Raja Cindelaras memerintah dengan bijaksana, selalu didampingi oleh permaisuri ibunda yang kini mendapatkan kembali kebahagiaannya. Sesekali, ia masih menyempatkan diri untuk mengunjungi hutan, tempat ia dibesarkan, untuk merenung dan berterima kasih kepada alam dan kepada Kiai Raga. Demikianlah kisah Cindelaras, seorang anak yang meniti takdirnya dari rimba sunyi menuju singgasana kerajaan,